persoalan aktivitas pertambangan rakyat di wilayah Simapitowa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah memasuki babak baru. Aspirasi masyarakat adat terkait pemasangan papan pembatas oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, Satgas PKH di kawasan kilometer 95 kilometer 102 hingga kilometer 105 kini menjadi perhatian serius DPR, Papua Tengah dan pemerintah Provinsi Papua Tengah. Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut aktivitas pertambangan masyarakat, tetapi juga menyentuh persoalan hak ulayat, kepastian hukum, kewenangan pemerintah daerah, status wilayah pertambangan rakyat WPR, kemungkinan penerbitan izin pertambangan rakyat IPR, hingga pola penertiban kawasan hutan oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, Front Peduli Alam dan Manusia ME wilayah Simapitowa menyampaikan aspirasi secara langsung kepada DPR Papua Tengah. Masyarakat mempersoalkan pemasangan papan pembatas di lokasi yang selama ini menjadi ruang aktivitas ekonomi masyarakat. Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua keempat DPR Papua Tengah, John Gobay, meminta Satgas PKH mencabut papan pembatas di kilometer 95 dan kilometer 102. Menurutnya, penataan aktivitas pertambangan rakyat harus dilakukan melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bukan melalui tindakan sepihak. DPR Papua Tengah juga mendorong agar aktivitas pertambangan masyarakat yang selama ini berlangsung didata dan ditata melalui mekanisme hukum yang berlaku. Pertambangan rakyat diminta tidak langsung dicap ilegal. John Gobay menilai keberadaan aktivitas pertambangan masyarakat yang belum memiliki izin tidak semestinya hanya diselesaikan dengan pendekatan penertiban. Menurut dia, pemerintah perlu terlebih dahulu melakukan inventarisasi terhadap aktivitas pertambangan masyarakat yang sudah berlangsung. Data tersebut kemudian dapat menjadi dasar dalam proses penataan dan pengusulan WPR. Sikap tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah Provinsi Papua Tengah yang sejak beberapa bulan terakhir mendorong legalisasi pertambangan rakyat. Pada Mei tahun 2026, Dinas SDM Papua Tengah menyatakan pemerintah daerah telah mengusulkan 20 blok WPR kepada pemerintah pusat. Kebijakan tersebut diarahkan agar masyarakat adat dapat memperoleh kepastian hukum, sekaligus memperoleh manfaat ekonomi dari sumber daya alam di wilayah mereka. ESDM Satgas PKH harus berkoordinasi dengan Pemda. Kepala Dinas ESDM Papua Tengah, Freds James Borai, sebelumnya juga meminta Satgas PKH melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah sebelum melakukan penertiban aktivitas pertambangan. Menurut Freds, pemerintah Provinsi Papua Tengah sedang melakukan penataan pertambangan rakyat melalui kebijakan WPR dan IPR. Ia menilai masuknya Satgas PKH tanpa koordinasi dengan pemerintah daerah dapat menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, terutama ketika pemerintah daerah sendiri sedang menyiapkan mekanisme legalisasi pertambangan rakyat. Saya John Pakage, silahkan share, komen, dan like.